Seorang hamba Tuhan, dia mendapatkan suatu nubuatan di saat Rosh Hasanah. Yang pertama dikatakan bahwa tahun ini adalah tahun tiba-tiba. Yang kedua, baptisan api atau pemurnian gerejanya dan turunnya kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, penuaian jiwa akan datang secara cepat. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka datang dari berbagai lapisan masyarakat, orang tua dan anak-anak muda, dan berbagai macam latar belakang. Yang keempat, anak-anak muda menjadi sangat lapar dan penuh gairah untuk Tuhan, dan mereka akan melihat tanda serta mujizat yang dinyatakan di depan mata mereka. Yang kelima, ini adalah tahun pintu terbuka, dan melalui pintu itu akan ditemukan tujuan atau destiny ilahi. Yang keenam, ini adalah tahun di mana dunia akan benar-benar mulai melihat dan memiliki pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan yang akan melingkupi bumi seperti air menutupi dasar laut. Demikianlah kemuliaan Tuhan datang. Yang ketujuh, Pentakosta ketiga akan dinyatakan seperti belum pernah dilihat atau disaksikan sebelumnya. Karena itu akan terjadi di rumah-rumah melalui penyembahan, sehingga kesembuhan, mujizat-mujizat, dan pencurahan Roh Kudus yang akan menarik jutaan orang ke dalam kerajaan Allah akan terjadi. Sama seperti para penyembah untuk memimpin jalan dalam pertempuran, demikian pula para penyembah akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Hamba-hamba Tuhan kenabian dan kerasulan akan bekerja bersama-sama dengan Kristus sebagai batu penjuru. Para nabi akan menubuatkan tentang kedatangan Tuhan, dan rasul-rasul penyembahan akan mempersiapkan rumah-rumah, dan kemuliaan Tuhan akan memenuhi tempat ibadah. Dan yang kedelapan, goncangan secara natural dan spiritual akan terjadi. Yang kesembilan, akan terjadi peningkatan gempa, letusan gunung berapi, tanda-tanda di langit. Dan yang kesepuluh, waspadai dan banyak berdoa untuk aktivitas air yang tidak biasa, banjir, perubahan warna. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya, baik lokal maupun global. Kunci untuk menghadapi tahun tiba-tiba ini adalah ketaatan radikal terhadap suara Tuhan. Seperti pada zaman Nuh, demikian pula akan terjadi pada saat kedatangan Anak Manusia. Nuh berjalan bersama Allah, maka kita juga harus melakukannya. Janji Tuhan dalam Ratapan 3 ayat 21 sampai 25. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Amin. Kita sebagai orang yang percaya harus yakin bahwa Tuhan ada di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam hati kita
Sebab itu, kita harus mengambil keputusan untuk memasuki tahun 2024 hanya berharap kepada Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan saja, karena Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya dan bagi orang yang mencari Dia. Dalam menantikan pertolongan Tuhan, kita harus menanti dengan diam dan dengan sabar sampai Tuhan menolong kita. Amin. Aku bersamamu, janjiku, firmanku, bahwa aku menyertaimu sampai pada akhir zaman.